Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir juz Ammah, dan di hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan surat baru, yaitu surat Abasa. Surat Abasa ini surat yang ke-80 dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an itu ada berapa surat, hadirin? Berapa? 114 ya. Nah, Abasa surat ke-80. Surat Abasa ini surat termasuk surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan sekali lagi, seperti biasa, konteks surat dalam juz Ammah itu banyak berbicara tentang hari kiamat. Dan seperti itu biasanya surat-surat Makkiyah. Dan di surat Abasa ini juga lagi-lagi Allah SWT menyampaikan tentang kondisi keadaan hari kiamat, tapi di bagian akhir-akhir suratnya. Di bagian akhir surat. Adapun di awal surat Abasa ini berisi tentang teguran Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan para ahli tafsir ijma' sepakat bahwasanya sababun nuzul, sebab turunnya surat Abasa ini adalah teguran ketika Rasulullah SAW bersikap kurang layak kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat mulia yang beliau itu buta matanya, dan Allah menegur sikap Nabi SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini. Karena itulah turunnya surat Abasa wa Tawalla ini. Ini ijma' sepakat ahli tafsir akan sababun nuzulnya itu. Ini surat yang luar biasa ya. Ketika itu disebutkan Nabi SAW di Mekah. Ketika itu lagi sedang semangat mendakwahi pembesar-pembesar orang musyrikin Quraisy ketika itu. Pembesarnya. Siapa pembesarnya ini ada khilaf. Ada yang mengatakan pembesar yang sedang Nabi dakwahkan itu Abu Jahal. Ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf. Ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang ketika itu belum masuk Islam. Ada yang menyebutkan emang sekaligus beberapa orang yang sedang Nabi SAW dakwahkan, para pembesar Quraisy tersebut. Dan ini metode Nabi SAW dalam mendakwahi para pembesar ini sudah benar. Sudah benar langkahnya. Dan emang biasa Nabi SAW ketika mau mendakwahi suatu kaum, itu Nabi berusaha mendakwahi pembesarnya dulu. Karena kalau pembesarnya sudah masuk Islam, biasanya pengikutnya juga gampang ikut. Makanya biasanya Nabi SAW di antara pendekatan beliau dalam dakwah, beliau biasanya terkadang mendakwahi para pembesar pimpinannya dulu. Dan begitu yang Nabi SAW lakukan ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Waktu ke kota Taif, Nabi langsung pergi ke kepala-kepala sukunya dengan harapan pimpinan-pimpinan kaum tersebut masuk Islam, dan biasanya sangat mudah kaumnya ikut masuk Islam. Demikian juga Nabi SAW ketika
mau mendakwahi orang-orang Nasrani dari kerajaan Romawi dan Persia. Yang disurati siapa? Yang disurati langsung rajanya. Bukan yang disurati dia punya wali kotanya, bukan. Gubernurnya enggak. Tapi rajanya langsung. Rajanya Persia, rajanya Romawi langsung. Min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, pada pembesar, pada kaisar Romawi. Aslim taslam. Masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Kalau enggak engkau akan menanggung dosa rakyatmu semuanya. Disurati langsung kaumnya. Berbeda waktu Khalid bin Walid ketika mau bertempur dengan orang Persia, Romawi, yang disurati siapa? Gubernur perbatasan itu. Min Khalid bin Walid, Khalid bin Walid pada pemimpin perbatasan. Masuk Islam. Kalau enggak kita perang. Subhanallah. Luar biasa ya Allah. Anak kalau bayangin itu. Tum tahu dulu orang Arab ini. Orang Arab di Jazirah Arab itu. Mekah sama Madinah itu. Kenapa? Makanya di antara hikmahnya para ulama menyebutkan kenapa Nabi terakhir, yang Nabi terakhir ini konsekuensinya kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya. Bani Israel ini, Nabi Bani Israel dakwah kepada Bani Israelmu saja, tugas dakwahnya di situ. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir, konsekuensinya apa? Untuk seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia. Maka di antara hikmahnya para ulama menyebutkan kenapa Nabi Muhammad, Nabi terakhir ini diutusnya itu munculnya dari Jazirah Arab, negeri Arab ketika itu. Karena di antara hikmah besarnya, Jazirah Arab ketika itu tidak di bawah kekuasaan kerajaan manapun. Tidak di bawah kekuasaan Romawi, tidak di bawah kekuasaan Persia. Padahal itu dia diapit di tengah-tengah. Di tengah-tengah kedua kekaisaran yang begitu besarnya. Romawi, Persia. Dan ini Jazirah Arab di Mekah ketika itu di tengah-tengah, nggak ada yang nengok, nggak ada tertariknya orang Romawi maupun Persia mau menguasai daerah itu. Ini daerah nggak ada apa-apanya, isinya penggembala kambing, nggak ada tandus gersang, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada perkebunan di Mekah. Jadi udah nggak dianggap. Makanya orang-orang Mekah dulu, orang Jazirah Arab itu dulu, kalau dia mau pergi ke perbatasan Romawi, perbatasan Persia, sampai perbatasan dikasih uang receh sama orang-orang Romawi sudah pulang. Kasih sama orang-orang yang menjaga perbatasan, kasih uang receh. Ini orang biasa ngasih nyeri-nyeri uang kecil ini. Orang-orang Arab ini, penggembala kambing, kasih uang pulang. Sudah dikasih duit pulang. Tiba-tiba 15 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah, kira-kira sekitar 4 tahun setelah Nabi wafat, tiba-tiba Khalid bin Walid ngirim surat ke Persia Romawi, masuk Islam, mau kita perang. Bayangin. Bingung orang-orang, siapa ini orang-orang? Ini bukannya kemarin gembala kambing nih orang-orang nih. Kemarin-kemarin pakai baju compang-camping datang ini minta duit, sekarang tiba-tiba ngajak perang. Yang ngajak perang kerajaan besar. Ya subhanallah. Luar biasa. Sampai takut orang Romawi ketika itu dia bilang, sini Khalid, ana tahu lah ente ini mau duit di sini. Lagi ekonomi kita kasih kamu uang pulang. Di tahun depan saya kirimin lagi duit, pakaian, makanan, pulang. Oh enggak kata Walid. Kami datang ke sini karena kami ini kaum peminum darah dan kami dengar darahnya orang Romawi paling enak katanya. Kami udah datang meminum darah kalian. Subhanallah. Dan gagahnya luar biasa Khalid bin Walid. Nah, ketika itu ketika Nabi SAW mendakwahi para pembesar ini, dan ini kesempatan mereka lagi mau dengerin Nabi menyampaikan dakwahnya, maka Nabi begitu semangat. Kesempatan nih, kapan lagi? Ibaratnya kesempatan yang mungkin nggak datang 2 kali. Lagi kesempatan ngedakwahi para pembesar Quraisy. Lagi berdakwah dengan semangat Nabi SAW ketika itu kepada mereka orang-orang kufar, para pembesar ini. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum ini, dan beliau buta. Beliau nggak tahu Nabi lagi sedang sibuk mendakwai pembesar. Nabi dia nggak tahu, dia nggak lihat, datang tiba-tiba minta, ya Rasulullah arsyidni, wahai Rasulullah bimbinglah saya, berikan saya petunjuk.
berikan saya ilmu, bimbinglah saya. Dia nggak tahu tiba-tiba datang ngomong kayak begitu. Nabi SAW tiba-tiba merasa terganggu sama Abdullah bin Ubay Maktum ini. Lagi sedang semangat mau dakwahi ini, tiba-tiba ini beliau datang, maka Nabi langsung berubah ekspresi wajahnya sambil dia mengerutkan alisnya. Abus. Makanya abasa itu artinya bermuka masam. Abasa itu artinya bermuka masam. Nyurang, merengut. Abasa itu wajah yang abus, itu ketika alis sama jidat ini mengkerut. Alis sama alis yang rapat, ini lagi ngasih muka sini, muka masam gitu. Abasa, Nabi memberikan wajah seperti itu, wa tawalla, Nabi kemudian memalingkan wajahnya. Karena apa? Nabi sedang semangatnya mendakwahi orang-orang ini. Maka karena sebab itulah Allah menurunkan surat ini menegur perilaku Nabi SAW tersebut. Yang dia dakwahi tadi pembesar ya. Ada yang bilang Ubay bin Khalaf, ada yang bilang Umayyah bin Khalaf, ada yang bilang Abu Jahal, ada yang bilang emang beberapa orang sekaligus. Lalu tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum ini. Maka Allah pun menegur Nabi SAW karena sikap beliau. Ingat ya, yang ditegur oleh Allah SWT bukan dakwah Nabi yang mendakwahkan orang-orang kaya, para pembesar ini, bukan. Emang metode Nabi SAW mencari peluang itu sudah benar. Tapi yang ditegur sikap beliau SAW ketika memalingkan wajahnya dan berikan muka masam ketika datangnya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ini kejadian luar biasa ya. Allah SWT berfirman, abasa wa tawalla. Lihat. Ini juga diantara bagaimana amanahnya Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu. Ini surat isinya teguran kepada Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi ditegur karena kasih wajah muka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum juga buta, orang yang nggak tahu ekspresi Nabi ketika itu. Kalau seandainya Nabi tidak amanah, Nabi sembunyikan, nggak sampaikan surat ini bisa saja. Karena teguran, tapi karena Nabi amanah, Allah menegur beliau SAW dan Nabi menyampaikan teguran tersebut, dan teguran ini akan terus dibaca ila yaumil qiyamah. Bagaimana Allah menegur Nabi SAW? Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Lihat, Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia bermuka masam dan berpaling. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. A'ma itu artinya buta, orang yang buta. Anja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah tidak menyebutkan nama Abdullah bin Ummi Maktum dalam surat ini, tapi Allah menyebutkan julukan. Karena datang kepada beliau SAW orang buta, seorang buta. Allah sebutkan seorang yang buta. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya kita menyebutkan aib seseorang dengan tujuan maslahat tertentu, bukan untuk mencela dia. Boleh. Ini nggak disebutkan namanya. Nggak ada nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran illa satu orang saja. Ada yang tahu siapa? Hanya ada satu nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa coba? Nggak ada hadiah nih anak ini. Siapa? Abdurrahman bin Auf? Nggak ada. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid ini anak angkatnya Nabi SAW. Nah, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha ya alla yakuna 'alan nasi harajun. Terus surat Al-Ahzab. Ini satu-satunya nama sahabat yang disebutkan langsung secara spesifik dalam Al-Qur'an. Anak angkatnya Nabi. Ketika itu Zaid ini menikah dengan Zainab. Dan Zainab ini pembesar Quraisy. Orang terhormat.
nikah sama Zaid yang seorang mantan budak. Dia dulu budaknya Nabi, dikasih oleh Khadijah hadiah. Kemudian Nabi bebaskan dan dijadikan anak angkat. Dan Nabi sangat sayang, sangat cinta sama Zaid ini. Sampai dulu tuh orang bilang Zaid bin Muhammad, saking dekatnya. Sampai dinisbatkan nama Nabi Muhammad di belakang nama Zaid ini. Menikahlah dengan Zainab ini. Zainab binti Jahsh. Tapi Zainab ini nggak bisa dia berumah tangga sama Zaid ini. Merasa Zaid ini mantan budak, sementara wanita terhormat. Akhirnya Nabi sudah bilang ke Zaid, sabar, jangan ceraikan dia. Sabar. Tapi sudah mentok, akhirnya Zaid pun mentalak Zainab ini. Lantas Allah yang merintahkan Nabi langsung untuk menikah dengan Zainab, menikahi mantan istri anak angkatnya. Dan karena untuk mengangkat ini dulu orang mengangkat anak angkat dinisbatkan kepada ayah, dan itu tidak boleh, haram hukumnya. Makanya untuk merontokkan, menggugurkan kepercayaan seperti itu dari orang-orang jahiliyah dulu itu, orang mantan istri anak angkat nggak boleh dinikahkan. Dalam Islam boleh, itu anak angkat, bukan anak kandung. Kalau anak kandung nggak boleh. Anak angkat boleh, dan tidak boleh menisbatkan nama. Maka untuk menggugurkan kepercayaan jahiliyah tersebut, maka Allah perintahkan langsung Nabi SAW menikah dengan Zainab. Bahkan satu-satunya di antara kekhususan Nabi SAW, Nabi SAW menikah dengan Zainab langsung Allah nikahkan dari atas langit tanpa wali, langsung. Makanya Zainab berbangga dia kepada istri-istri Nabi yang lain. Kalian ini nikahkan sama wali kalian. Kalian istri-istri Nabi yang lain dinikahkan sama wali kalian langsung. Tapi kalau saya dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit yang ketujuh, kata Zainab. Bangga dia. Nah, jadi boleh kadang menyebutkan tadi Anda sebutkan nama satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah. Tapi sekarang Anda tanya, siapa wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Ya, Pak. Cuman satu-satunya. Maryam, jadi nama surat lagi bahkan. Tidak ada lagi nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran illa Maryam. Cuman Maryam saja. Bahkan jadi nama surat dalam Al-Quran, surat Maryam. Nah, jadi boleh kadang kita menyebutkan aib seseorang sebagai untuk masalah tertentu. Misalnya dia dikenal dengan julukan itu, dan ini ada maslahatnya. Orang gampang mengenali ketika kita menyebutkan itu, maka boleh, asalkan tidak sebagai sarana untuk menjelekan, mengejek dia. Misal orang nanya, ada yang tahu rumahnya Marwan nggak di PKT ini? Oh, Marwan yang mana ya? Ada 5 yang namanya Marwan di komplek ini misal. Saya si orang bilang, itu Marwan yang duda keren itu loh. Julukan itu, berarti Marwan yang itu. Makanya banyak para perawi hadis, para ulama dulu itu dia dikenal dengan julukannya yang merupakan aibnya dia. Ada seorang perawi hadis namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya yang dia rabun pandangannya. Al-A'mash julukannya itu, yang itu jadi dikenal dan tertulis di kitab-kitab hadis, Al-A'mash, orang yang rabun matanya. Ada juga namanya Al-A'raj. Al-A'raj itu yang pincang. Disebutkan dia pincang. Jadi kadang boleh kalau dia dikenal dengan itu, tapi bukan untuk dihinakan ya. Soalnya nama Pak Joko yang mana? Joko yang gendut itu. Oh ya, yang itu rumahnya yang itu. Ma'rufnya sih. Jadi kenal gitu. Jadi nggak masalah ya. Asal bukan jadi hinaan buat dia. Anja'ahul a'ma, kata Allah SWT, tatkala datang orang buta. Jadi Allah tegur, ya engkau bermuka masam dan berpaling karena datang kepadamu seorang yang buta. Seharusnya orang yang buta ini lebih engkau dahulukan, wahai Muhammad. Perhatikan. Ya, jadi karena dia nggak tahu orang buta, karena dia nggak ngelihat, akhirnya dia memotong pembicaraanmu yang sedang semangat mendakwahi para pembesar tersebut. Dan perhatikan hadirin azallahu wa iyyakum, Allah SWT
bukan kali ini aja menegur Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang ma'sum. Kita sudah pernah jelaskan di sini. Apa makna Nabi itu ma'sum? Nabi itu ma'sum, artinya dia terjaga. Terjaga dari apa? Nabi itu ma'sum dari dosa besar dan ma'sum dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Itu mustahil. Jadi tidak mungkin Nabi itu melakukan dosa besar, mustahil. Tidak mungkin Nabi itu salah dalam menyampaikan wahyu, itu mustahil. Karena Nabi ma'sum. Nah, khilaf para ulama apakah Nabi itu terjerumus dalam atau pernah melakukan dosa-dosa kecil. Ini khilaf. Ada yang mengatakan enggak. Sebagian ulama berpendapat iya Nabi pernah melakukan dosa kecil, tapi dosa kecilnya itu bukan dosa yang merusak dia punya muruahnya, kewibawaan, kebijaksanaan, bukan dosa-dosa yang merusak muruah seseorang. Enggak mungkin Nabi melakukan perkara demikian. Nah, makanya ketika Nabi SAW melakukan kesalahan dalam berijtihad, kesalahan dalam bersikap, langsung pasti Allah tegur Nabi SAW. Dan bukan kali ini, dalam beberapa kasus Allah menegur kesalahan-kesalahan Nabi SAW langsung dalam Al-Quran, dan Nabi menyampaikan itu. Ini Allah menurunkan ayat ini, teguran buat saya. Di antaranya ini. Dan biasanya ya subhanallah, Allah menegur Nabi SAW itu dengan bahasa yang sangat lembut. Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah SWT, kesayangan Allah SWT. Makhluk yang sangat Allah cintai. Makanya ketika beliau berbuat salah, Allah menegur dengan bahasa yang lembut. Seperti ini, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Allah nggak bilang kamu bermuka masam dan kamu malingkan wajahmu. Kalau itu agak keras teguran itu. Oke, kata ganti orang kedua. Tapi Allah gunakan apa? Dia bermuka masam dan dia memalingkan wajahnya. Ketika datang orang buta, lembut. Teguran dengan lembut. Di antaranya Nabi SAW juga pernah ditegur oleh Allah SWT ketika Nabi berijtihad mengharamkan madu. Di ketika itu sebagian istri-istri Nabi karena kecemburuan sama istri yang lain, akhirnya berencana bilang bahwasanya Nabi baunya itu habis minum madu nggak enak. Karena bau madunya nggak enak, Nabi dikasih madu sama istrinya yang lain. Akhirnya beberapa istri Nabi bersepakat bilang ini baunya nggak enak nih, bau madunya. Akhirnya Nabi itu merasa sedih digitukan sama istrinya. Akhirnya Nabi beristihad mengharamkan madu. Maka Allah langsung tegur. Surat Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya karena ingin mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Allah tegur. Tapi bagaimana tegurannya? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Makanya dalam Al-Quran itu nggak ada Allah menyebutkan manggil ya Muhammad, nggak, pasti dengan panggilan yang lembut, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Karena ini makhluk kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sangat Allah kasihi, Muhammad SAW. Nabi juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengizinkan sebagian sahabat itu untuk tidak ikut perang. Dalam surat At-Taubah, sahabat mau berangkat perang, sebagian izin, Rasulullah kalau ada uzur begini-gini, ya udah nggak apa-apa. Wah Rasulullah kok izin ikut perang begini-begini? Nabi izinkan banyak orang. Bisa jadi sebagian yang izin itu adalah orang-orang munafik yang emang nggak mau perang. Diizinkan, tapi Allah tegur. Kata Allah SWT, afallahu anka lima adinta lahum. Allah maafkan kesalahanmu wahai Muhammad, tapi kenapa engkau izinkan mereka nggak ikut? Yang izin itu Allah tegur. Ya, sekali lagi Allah buka teguran tersebut dengan afallahu anka. Allah memaafkan kesalahanmu. Tapi kenapa engkau izinin? Lihat, tegurnya dengan lembut. Muhammad SAW. Kemudian ayat yang 3 dan keempat, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tahukah kamu barangkali ia orang buta yang menghampirimu ini ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Kau nggak tahu Muhammad, dia ini mungkin mendatangimu
pengen membersihkan dosanya atau pengen mendapatkan manfaat dari ilmu. Lalu kenapa engkau berpaling dari dia? Ya, jadi Abdullah bin Umi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, arsyidni." Ya Rasulullah, berikan petunjuk kepadaku. Nabi lagi sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba disamperin, diputus omongan Nabi SAW karena beliau nggak tahu, beliau buta. Kemudian ayat kelima dan keenam, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Lihat, masih terus nih teguran sampai ayat ke-6 Allah tegur Nabi SAW. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, itu orang-orang kaya yang merasa dirinya nggak butuh sama yang lain, sombong dengan hartanya, para pembesar Quraisy tersebut. Fa anta lahu tasadda, tapi engkau melayaninya, wahai Muhammad. Engkau layani, sisihkan waktu buat mereka, tapi yang buta ini engkau palingkan wajahmu dari dia. Kemudian ayat ke-7, wama 'alaika alla yazakka. Lagi masih teguran ayat ke-7. Wama 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri dan beriman. Artinya nggak ada celaan bagi Nabi SAW kalau seandainya orang-orang, para pembesar, orang-orang kaya tersebut nggak masuk Islam, nggak menerima dakwahnya, nggak ada celaan buat Nabi SAW. Karena tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Ya wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu wahai Nabi kecuali hanya menyampaikan saja. Tugasnya wahyu ini disampaikan. Urusan orang yang didakwahi diterima atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, padahal enggak ada celaan atasmu. Kalau mereka itu tidak membersihkan diri, enggak mau beriman, enggak masalah. Jangan terlalu fokus sama mereka. Sampai melalaikan ini orang yang buta ini, yang meminta petunjuk. Kemudian itu sampai ayat ke-7. Bayangin, dari ayat pertama sampai ayat ke-7 Allah menegur Nabi SAW karena perbuatan tersebut. Kemudian di ayat ke-9, ayat ke-8 dan ke-9, di situ Allah Subhanahu wa taala memuji Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-7, di ayat ke-8 dan 9, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun orang yang datang kepadamu, datang dengan segera untuk belajar, dia bersungguh-sungguh datang untuk belajar kepadamu, wa huwa yakhsha, sedangkan dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah membandingkan kondisi dua orang tadi? Ini orang-orang membesar yang dakwahkan dengan kondisi Abdullah bin Umi Maktum. Orang-orang kufar tersebutkan wa amma man istaghna. Itu orang-orang yang merasa enggak membutuhkan. Itu di antara sifat-sifat mereka orang-orang kufar, merasa kok sudah kaya raya, udah merasa di atas angin, merasa enggak butuh sama orang lain, dan itu akan melahirkan sifat sombong, dan itu kebiasa orang seperti itu. Orang udah banyak duit, oh udah ngerasa nggak butuh sama orang lain, orang butuh sama dia dan sombong dia pasti sudah. Dan itu sifat orang-orang kufar dari dulu seperti itu. Makanya Allah sebutkan wa amma man istaghna, itu orang-orang yang merasa nggak butuh. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq, ini pernah kita bahas juga tafsirnya. Surat Al-Alaq ayat 6 ayat 7 Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Apabila mereka melihat dirinya serba cukup. Merasa serba cukup, banyak duit, ya, punya relasi, punya jabatan, sombong. Ya. Baru kenal jenderal satu, udah sombongnya minta ampun. Gua kenal jenderal ini nih, jenderal satu. Gimana dikenal sama Jibril alaihissalam? Kenal sama jenderal satu aja sombong langsung. Padahal dia kenal loh. Cuman sekedar kenal. Apalagi dia juga banyak duitnya. Udah banyak duit, banyak relasi, banyak backingan. Gitu. Kira-kira sombong nggak kira-kira? Oh sombong. Sombong. Duit banyak. Nggak butuh sama orang. Backingan aman. Jabatan.
gampang tinggal beli. Nah, Allah SWT dalam ayat ke-8 dan 9 ini perhatikan. Allah memuji Abdullah bin Umi Maktum ini dengan 3 sifat yang ada pada diri beliau ketika beliau itu datang mau belajar sama Nabi SAW. Apa kata Allah SWT? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini 3 sifat. Yang pertama, wa amma man ja'aka, itu dia datang kepadamu, datang langsung menghampirimu wahai Muhammad. Yas'a, dan dia berusaha datang dengan semangat sungguh-sungguh mau belajar. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan 3 karakteristik ini yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu hendaknya dia menghadirkan atau berusaha bersifat dengan 3 sifat, 3 karakter ini. Itu apa? Datang ilmu itu didatangin. Datang ke majelis ilmu, belajar. Pengen dapat ilmu tapi nggak mau datang. Yas'a, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian yang ketiga apa? Yakhsha, dia takut kepada Allah SWT. Jadikan kita menuntut ilmu ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Makanya kunci seorang itu ilmunya bermanfaat, mau indikator kita tahu orang ilmu bermanfaat ketika ilmu tersebut menjadikan dia semakin takut kepada Allah SWT. Itulah ilmu bermanfaat. Kayak kata para ulama, innamal ilmul khasyah, yang namanya ilmu itu ya takut kepada Allah SWT. Makanya kata orang, siapa yang semakin menuntut ilmu tapi nggak ada rasa takutnya kepada Allah, maka coba diperiksa ilmu yang dia pelajari itu, periksa hatinya ada masalah. Makanya orang kalau ketika dia belajar, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa nambah iman, nambah rasa takutnya kepada Allah SWT, bukan cuma sekedar koleksi wawasan. Bukan sekedar wawasan doang, bukan cuma bangga-banggaan, apalagi belajar pergi ke majelis ilmu tujuannya buat apa? Buat update story. Oh, zaman sekarang banyak itu tuh. Datang ke majelisnya ustadz yang terkenal. Tujuannya apa? Biar up to date. Nah, biar up to date. Oh, nih dia update terus nih. Kajian ustadz ini di masjid ini. Oh, Masya Allah, berarti anak ngaji nih. Update story. Tujuannya itu. Yang didatangi siapa? Yang ustaz-ustaz terkenal doang. Pernah kejadian nih ada di suatu masjid. Ustaz terkenal. Ya dia punya follower ada jutaan. Ada jadwal di situ. Tiba-tiba dia nggak jadi datang. Dan masjid itu punya banyak asatid ngisi di situ. Digantikanlah nih, coba tolong gantikan si fulan datang nih. Dan informasi telat diinfokan sudah datang orang rame-rame ke sana, ternyata tahu diganti, pulang deh. Dia pulang coba. Emang malaikatnya di majelis ilmunya beda gitu satu sama ustaz yang ini. Nah, alhamdulillah. Jadi coba yang seperti itu koreksi hatinya. Anda ini belajar tujuannya buat apa? Buat keren-kerenan gitu, jadi followernya ustadz ini, ustadz terkenal, bangga gitu bisa hadir di majelisnya dia? Atau emang menurut ilmu, pengen mendekatkan diri kepada Allah SWT biar nambah iman, biar nambah takutnya kepada Allah, ingin mencari keberkahan di majelis ilmu, ingin mencari ampunan Allah. Orang duduk majelis ilmu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari. Nah ini datang ustadznya nggak ada berhalangan, padahal ustadz yang ganti yang bermanfaat juga disampaikan, pulang deh. Allah musta'an. Ya, bahaya seperti itu. Ya, ini khawatirnya dia menuntut ilmu itu niatnya nggak jelas seperti itu. Akhirnya yang menuntut ilmu dengan cara seperti itu nggak bermanfaat. Makanya dia datang dia mencari ilmu, kemudian dia bersungguh-sungguh, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah sebutkan tentang Abdullah bin Umi Maktum. Sekali lagi, rasa takut itu merupakan puncaknya ilmu. Itu disebutkan oleh para ulama salaf seperti itu. Semakin banyak ilmu seorang, harusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Fa anta lahu ta'talaha.
Maka kenapa engkau mengabaikannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Masih ini teguran sampai ayat ke-10 masih Allah tegur. Ya, wa amma man ja'aka yas'a, tadi itu wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu tasadda. Coba bayangin kalau kita udah ngerti ini maknanya, ngerti tafsirnya, terus kita baca pas lagi sholat, imam baca sambil kita merenungi maknanya, enak sholatnya hadirin, enak sholatnya. Makanya ini pentingnya juz amma ini dibaca tafsirnya, karena biasanya juz amma ini yang sering dibaca ketika sholat, baik kita sholat sendiri maupun kita sholat bermakmum biasanya, ya nggak jauh dari juz amma ini. Nah makanya kita baca sambil kita paham maknanya, paham artinya, semakin berkualitas sholat kita, semakin berkualitas. Ya kalau nggak paham surat ini, nggak tahu surat ini berapa panjangnya, maknanya nggak tahu, gitu imamnya baca ini, waduh nih kayaknya bacanya panjang nih, udah mulai batuk-batuk tuh makmum di belakang, biar imamnya cepat ruku. Itu ada loh, seperti itu ada. Ya. Udah batuk, kadang dalam hatinya gue nggak demen sama imam ini. Gimana coba? Sholat diterima nggak tuh? Subhanallah. Jadi itu ya teguran Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Perhatikan. Ya bagaimana amanahnya Nabi SAW ketika ditegur oleh Allah SWT. Dan ketika Nabi SAW ditegur, Nabi SAW merasa bahagia, dan Nabi SAW langsung sejak saat itu langsung beliau sangat memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Beda kalau sebagian kita zaman sekarang. Bagi kita zaman sekarang ketika ditegur, nasihatin, langsung tantrum, langsung ngamuk. Ada seperti itu. Bahkan sebagian ustadz jelas dia salah, dan kesalahan itu fatal, blunder, nyesatin umat. Ketika ditegur, dinasihatin sama sebagian nasihatin, nggak terima, langsung pertama-tama menyombongkan diri. Dia itu cuma lulusan bukan lulusan pendidikan agama, nggak terima dia dinasihatin. Dan ini orang seperti ini bahaya seperti itu. Orang kalau sudah nggak terima dinasihatin, ini orang akan binasa. Tinggal tunggu waktu ini orang binasa. Bayangin. Ketika seorang dia ma'ruf, ini orang nggak suka dinasihatin, nggak terima kalau ditegur kesalahannya. Akhirnya orang nggak ada yang mau negur kesalahannya dia, tinggal tunggu nih orang akan binasa. Kalau ada orang itu coba kasih tahu si Fulan, aduh udah Set, jangan nasihat, bahaya tuh orang. Nanti kalau dinasihatin galakan dia Set, ngamukan dia nanti. Akhirnya apa? Nggak ada orang berani negur kesalahan dia. Akhirnya berapa? Blunder. Kita ini manusia tempatnya salah, pasti kita berbuat salah. Maka ketika ada orang menasihati kita dengan baik dan kita tahu kita salah, terima nasihat itu. Jazakallah khair dan menasihati saya. Anda ini manusia, bukan malaikat yang nggak pernah salah. Kalau ada salah, kasih itu udah benar. Kalau ada dinasihati dengan benar, kalau ada orang nasihati, terima. Nabi SAW ketika ditegur, Nabi langsung berlapang dada, bahkan Nabi senang, bahagia dengan teguran tersebut. Bahkan setelah itu Nabi SAW langsung memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, coba kalau kita berbuat salah, kemudian gara-gara kesalahan kita ada yang ngadu ke bos, akhirnya bos marahin kita benci dendam sama orang ini, gara-gara orang ini gue dimarahin sama bos nih. Terus ketemu lagi nih, ini orang nih emang. Padahal dia salah itu. Dia ditegur kesalahannya. Tapi Nabi enggak. Sejak saat itu beliau sangat memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan disebutkan dalam riwayat, kalau ketemu Abdullah bin Umi Maktum datang, dituntun sama karena beliau buta. Apa kata Nabi SAW? Marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban, selamat datang orang yang Rabbku menegurku karenanya. Subhanallah. Disambut seperti itu Abdullah bin Umi Maktum. Hallaka min hajah. Ada keperluan apa wahai Abdullah? Setiap kali Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung sambut. Kau ada perlu apa wahai Abdullah? Langsung dilayani oleh Nabi SAW. Coba lihat bagaimana adab akhlak beliau SAW. Luar biasa. Bahkan gak cukup sampai di situ. Bahkan sejak kejadian itu, Nabi SAW kalau pergi berjihad atau safar meninggalkan kota Madinah,
Nabi menitipkan menjadikan Abdullah bin Maktum sebagai pemimpin kota Madinah yang harus ditaati. Bayangin. Jadi ketika Nabi meninggalkan kota Madinah, dia karena beliau buta, nggak ikut jihad, nggak ikut safar, beliau menjadikan Abdullah bin Maktum sebagai pemimpin kota Madinah yang harus ditaati. Dia kepala kota Madinah, kepala negara ketika itu. Ketika Nabi pergi, harus ditaati. Dia pemimpin di situ. Lihat, bayangin, orang buta loh. Saking Nabi memuliakan beliau, kalau Nabi safar, yang memimpin di kota Madinah Abdullah bin Maktum, harus taati dia. Gak cukup sampai di situ, bahkan Nabi SAW menjadikan beliau salah satu muadzin Nabi SAW. Abdullah bin Maktum salah satu muadzin Nabi selain Bilal. Maka dalam hadis tentang azan, tentang bulan puasa, kata Nabi SAW, kulu washrabu hatta adzana ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Abdullah bin Ummi Maktum ini azan di fajar, di azan kedua subuh. Azan pertamanya Bilal, azan keduanya Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal azan kedua itu harus melihat fajar. Sementara beliau nggak melihat, beliau buta, tapi ada orang yang ngasih tahu. Sampai seperti itu Nabi memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum, luar biasa. Ya karena apa? Karena Nabi ditegur oleh Allah karena beliau ini radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Isya belum ya? Udah masuk waktu? 14 detik. Baik. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ada beberapa faedah dari ayat-ayat tadi. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.